Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Excel Nicer. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang organisasi file pada COBOL. Karena sebelumnya kita sudah membahas input-output, pencabangan, dan perulangan pada COBOL, maka selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi file pada COBOL. Nah, gimana sih organisasi file pada COBOL itu? Oke, bisa kita lihat dengan seksama di PowerPoint-nya. Untuk teman-teman yang belum punya bisa download di link deskripsi atau di website Praktikum. Oke, di sini ada sedikit saja slide-nya. Kita bahas sekilas. Yang pertama itu ada file sequential. Nah, ini tuh apa sih? Nah, ini tuh adalah sebuah organisasi file secara urut. Dan ini memungkinkan pengaksesan record di file secara berurutan. Jadi mengantri. Kemudian urutan data record yang direkamkan di file sama dengan urutan sewaktu data itu direkamkan. Oke, langsung slide selanjutnya. Kemudian ada environment division. Nah, di sini pada environment division yang membedakan adalah dalam input-output section pada COBOL-nya. Nanti kita lihat contoh programnya, perbedaannya di mana. Kemudian ada data division. Nah, pada organisasi file ini sendiri, data division itu ada tambahannya. Jadi di data division sekarang mengandung file description atau FD. Nah, itu dia di organisasi file ini. Ini adalah tambahan pada data division. Kemudian ada statement file. Nah, di sini ada open. Kemudian ada open input digunakan untuk membuka file yang isinya hendak dibaca. Kemudian ada open output digunakan untuk membuka file baru yang akan diisi. Kemudian open input output memungkinkan data record di dalam file diperbaharui. Kemudian ada open extend digunakan untuk membuka file sequential dan isinya dapat ditambahkan. Jadi ketika kita membuka sebuah file dan kita juga bisa menambahkan isi dari file tersebut. Kemudian ada close, ada read. Ya, ini bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian kita langsung aja ke programnya. Nah, di sini aku punya dua program. Yang pertama ada write dan write read. Nah, oke, yang pertama kita write dulu. Nah, pada program ini organisasi file pada dasarnya sama. Ada divisi-divisi wajibnya, cuma yang tadi itu yang kita baca di sebelumnya. Pada environment division kita tambahkan input output section. Oke. Kita yang pertama di identifikasi. Nah, ini kita identifikasi dulu programnya seperti apa. Kemudian line 2 itu program ID nama programnya, kemudian environment. Nah, kemudian kita tambahkan input output seperti yang di pada materi. Kemudian kita ada file control. Kemudian di dalam file control ini ada select mahasiswa assign to this. Jadi parameter mahasiswa ini atau program ini, nah ini kan ada FD, file directory mahasiswa ini dimasukkan ke disk, kemudian organisasi file itu berada dalam urutannya, kemudian file status is error, ini ya seperti itulah, kemudian masuk ke data division. Nah, pada data division ini seperti tadi yang di PPT kita lihat dengan seksama bahwa di situ ada file section. Nah, kemudian di file section ini isinya ada file directory. Nah, di sini ada FD mahasiswa. Kemudian masuk ke label record is standard. Jadi ya recordnya itu bernilai standar semua sebelum nanti dijalankan dan kita input output. Kemudian value kita masukkan nilai. Nah, nanti datanya itu bersifat txt atau teks. Nah, kemudian ada data record. Nah, data recordnya ini masuk ke parameter 01 ini, rek mahasiswa yang kita buat. Nah, kemudian lanjut ke level number 02. Nah, di sini kita jelasin nih program yang kita buat ini ada variabel apa aja dan tipe datanya apa aja gitu. Nah, di sini program yang saya buat adalah program write yang ada variabelnya nama, npm, kelas. Nah, di sini menggunakan tipe data karakter gitu. Kemudian setelah pendeklarasian variabel maksud saya, kemudian masuk ke working storage section. Kemudian di sini masuk ke level number 77 yang independent
kemudian menggunakan tipe data pick XX, kemudian masuk lagi ke level number 1. Nah, di sini isi lagi yang fungsinya untuk perulangan. Nah, ketika kalian sudah mengisi inputnya nanti, write lebih tepatnya, itu ditanya nanti mau ulang lagi atau sudah programnya. Nanti kalau teman-teman input Y, maka programnya ini akan berjalan kembali. Namun kalau teman-teman input programnya itu T, maka program itu akan selesai. Nah, kemudian setelah masuk program ini, maka berlanjut ke screen section. Nah, pada screen section ini terdapat level nomor 1 yang dimana parameternya hapus. Nah, di dalam parameter hapus ini terdapat blank screen yang dimana sudah hatam lah pada pertemuan sebelumnya, ya kan. Pada blank screen ini untuk memberikan atau menghapus layar DOSBox-nya ketika program sedang berjalan. Nah, kemudian masuk ke parameter isi data level nomor 1. Nah, kemudian di sini isinya ada level nomor 2 yang isinya line 3 kolom 5. Nah, jadi pada nama ini akan muncul pada line 3 kolom 5. Ini kan ada highlight, jadi akan tampil di line 3 kolom 5 pada kata namanya ini. Nah, kemudian masuk ke program selanjutnya, kolom plus 1. Nah, jadi ini kolomnya akan bertambah 1 untuk menambahkan spasi biar agak rapih lah programnya. Kemudian menggunakan tipe data karakter. Nah, indent ini ada to nama, maksudnya adalah kita akan menginput sebuah karakter namun akan disimpan dalam variabel nama seperti itu. Kemudian masuk ke selanjutnya, itu ada line 4 kolom 5 npm. Nah, jadi ini npm ini akan ditampilkan pada line 4 kolom 5 gitu. Kemudian dilanjutkan sama seperti yang di atasnya tadi, itu ada kolom plus 1. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan satu kolom pada print-printan npm-nya ini nanti yang di line 4 kolom 5. Kemudian yang kita input itu akan tersimpan pada variabel npm. Kemudian setelah pendeklarasian variabel, alur programnya seperti apa, kita masuk ke main programnya. Di sini ada prosedur division. Kemudian menggunakan parameter buka file. Nah, untuk parameter itu bebas untuk teman-teman menentukan nama parameternya itu apa dan bagaimana. Kemudian di dalam parameter buka file itu kita masukkan open output mahasiswa. Nah, bisa teman-teman baca di PowerPoint yang tadi, open output itu untuk apa. Nah, kemudian di sini karena tadi di awal sudah menjelaskan file direktorinya itu MHS, maka di open outputnya itu dimasukkan MHS. Kemudian setelah itu masuk parameter mulai, yang dimana programnya akan berjalan dengan semestinya yang sudah kita buat. Kemudian display, hapus layarnya. Jadi pertama-tama ketika program kita running, maka yang akan tampil pertama itu adalah bagian screen section yang dimana layarnya itu akan blank dulu. Nah, kemudian display isi data. Nah, nanti ini akan muncul nama dan npm-nya. Nah, kemudian setelah muncul baru kita bisa input data guys, mau kita namanya siapa, npm-nya siapa, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kan itu masuk ke accept kan, accept isi data, jadi nanti datanya tersimpan. Kemudian masuk ke write, itu untuk menuliskan atau input datanya. Nah, kemudian masuk ke display line 10 kolom 5, ada data lagi. Nah, ini akan muncul ketika teman-teman semua sudah menginput data pada nama dan npm yang diminta oleh si program. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman menjawab Y, maka program ini akan berulang. Dan namun kalau teman-teman memasukkan T, maka program itu akan berhenti. Nah, kemudian accept, isi lagi. Nah, kemudian ini adalah percabangannya. If lagi, go to mulai. Nah, if lagi, misal laginya itu dijawab dengan Y, maka programnya akan berjalan kembali. Namun, kalau T itu akan selesai. Nah, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke
demonstrasi programnya. Kita compile dulu COBOL. Oh iya, kita mohon dulu, maaf. Mohon COBOL. Masuk ke partisi A. Kemudian kita compile. Right. Oke, error 1 kita abaikan saja karena errornya itu pada bagian screen section, jadi bisa jalan ya. Run cop right. Nah, ini dia teman-teman. Jadi maksudnya kolom plus 1 ini adalah ini. Setelah titik 2, kemudian kita masuk aja Excel misal. NPM-nya 1 2 3 4 5 6 misal ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ada data lagi. Nah, ini udah sesuai dengan program yang saya buat yang ada di sini. Kita coba ya. Ada data lagi, ya. Itu input lagi. Jadi programnya itu akan berulang. Contoh misal. Contoh, kemudian NPM-nya 88 sekian lah. Nah, ini tampil lagi. Kemudian kita masukkan T, enter. Nah, jadi kita masukkan T, programnya itu akan selesai. Nah, itu untuk yang write pada bagian open output. Nah, kemudian kita masuk ke write read. Nah, ini lumayan panjang programnya, ada 100 line. Yang pertama itu tetap sama, divisi wajib pada COBOL. Kemudian ditambahkan input-output sesuai materi yang ada di PowerPoint. Kemudian ada file control. Nah, kemudian ini ada select mahasiswa, assign to this. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini pada parameter mahasiswa atau program ini akan dimasukkan ke disk atau dikirimkan ke disk. Kemudian masuk ke organization is line sequential. Jadi ini program ini akan berjalan dengan secara berurutan. Nah, kemudian file status ini akan masuk ke parameter status salah. Kemudian masuk ke data division. Kemudian setelah data division itu ada file section. Nah, setelah file section ini kan sesuai dengan yang di materi ya PowerPoint. Jadi langsung membuat file directory mahasiswa. Kemudian setelah itu sama seperti program yang sebelumnya, kita deklarasikan label recordnya, value datanya itu, kemudian data recordnya, kemudian masuk ke parameter level numbernya 1. Kemudian kita jelaskan lagi variabel dan tipe datanya apa. Di sini bisa kita lihat dengan seksama ada NPM, nama, kelas, dan tipe datanya adalah karakter. Dan untuk maksimal karakternya itu bebas, sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita butuhkan. Kemudian masuk ke level number 77 yang dimana ini ada independen ya. Kemudian parameternya status lah big XX. Kemudian masuk ke level number 01. Ini mahasiswa min O. Maksudnya min O itu apa sih Kak? Nah, untuk ini adalah output. Nah, jadi nanti ketika program berjalan, maka ini yang bertugas untuk menampilkan programnya seperti itu. Kemudian masuk ke level number 01. Ini adalah parameter juga, isi lagi big X. Jadi menggunakan tipe data karakter. Nah, kemudian level number 88. Kalau perulangan programnya kita jawab Y, itu kan lagi ya untuk mengulang ya. Kita jawab Y besar atau Y kecil, maka programnya akan berjalan kembali. Namun jika tidak, kita jawab T atau T besar atau T kecil maksud saya, maka programnya akan selesai seperti program yang write saya demonstrasikan sebelumnya. Kemudian di sini ada level number 77 juga, independen, terima, big X. Nah, kemudian masuk ke screen section. Pada screen section ini sama seperti sebelumnya, ada hapus layar, ada blank screen, yang dimana fungsinya untuk membersihkan layar terlebih dahulu agar kosong, biar indah lah dilihatnya. Kemudian masuk ke level number 01. Di sini ada isi data. Nah, ini di dalam isi data ini kita deklarasikan inputnya
berada di line berapa, kolom berapa. Kemudian di sini ada line 3, kolom 5 pada data npm-nya. Kemudian highlight ini untuk menampilkannya. Jadi akan ditampilkan pada line 3, kolom 5 dan dilanjutkan dengan kolom tambah 1. Jadi kolomnya itu bertambah 1, kemudian data inputannya akan masuk ke variabel npm. Begitu juga untuk nama dan kelas, seperti itu. Itu juga akan bertambah 1 jikalau ada kolom plus 1 agar lebih rapi dan tersimpan pada variabel yang sudah kita buat. Kemudian masuk ke prosedur division. Ini adalah main programnya ya. Kemudian kita masuk menu. Nah, di sini saya buat menu. Ada input data, output data, dan keluar gitu. Nah, kita akan tampilkan hapus layar, kemudian kita tampilkan pilihan-pilihan programnya. Di sini ada, ya bisa teman-teman lihat dengan sendiri, dengan seksama ya. Masukkan pilihan kamu, kemudian ada input data, output data, dan keluar. Kemudian kita buat accept-nya untuk menerima inputannya. Nah, jika terima sama dengan 1, maka yang akan muncul atau jalan programnya itu adalah buka file. Kemudian dan seterusnya. If terima sama dengan 2 itu buka file 2, if terima 3 go to selesai. Seperti itu. Kemudian if terima not 1 or 2 or 3 go to menu-menu. Jadi kalau kita menginput di antara bukan di antara, tapi bukan dari 3 nomor tersebut, maka akan lari ke parameter menu. Jadi akan menampilkan menunya itu kembali. Kemudian setelah itu, jika yang kita input itu adalah 1, maka yang akan terbuka itu adalah program buka file. Nah, buka file ini adalah untuk input datanya nanti, kemudian untuk menampilkan programnya juga. Kemudian sini kita mulai parameter mulai. Pertama-tama itu adalah hapus layarnya dulu, kemudian menampilkan isi data, kemudian kita input data, kemudian kita write pada bagian record mahasiswa, kemudian display line 10 kolom 5 ada data lagi atau tidak. Kalau ada kita jawab Y, kalau tidak kita jawab T, seperti itu. If lagi gue tuh mulai. Jadi ini untuk perulangan programnya. Kemudian langsung aja ke penjelasannya. Ini buka file 2. Jadi buka file 2 itu kan tadi buka file 2 tadi output data. Untuk buka file 2 jadi ini untuk outputnya saja gitu. Jadi cuma ya seperti inilah. Kemudian masuk ke parameter mulai 2. Nah, di sini adalah mentahan, ibarat kayak database lah ya, mentahannya untuk menampilkan buka filenya ini. Jadi ini sama ini kerjasama gitulah ibaratnya. Kemudian masuk ke parameter baca. Nah, pada baca ini kita akan membaca nih apa aja yang udah diinput oleh user atau pengguna programnya gitu. Kemudian akan masuk ke parameter tampil. Nah, pada parameter tampil ini untuk menampilkan apa yang sudah kita input, karena di sini ada parameter mahasiswa strip O. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, min O itu atau strip O itu untuk output gitu. Jadi yang ada strip outputnya atau strip O itu untuk menampilkan program. Kemudian display space untuk menampilkan space kosong lah, seperti itu. Kemudian add 1 to line, go to baca, nanti langsung ke parameter baca untuk menampilkannya. Kemudian setelah semua program ini, maka akan lanjut ke parameter selesai. Pada parameter selesai ini ada close parameter mahasiswa. Jadi kalau sudah, ya sudah, mahasiswa ini di close. Kemudian masuk ke pertanyaan, kembali ke menu. Jika iya, teman-teman menjawab Y. Y besar atau Y kecil. Kemudian kalau teman-teman udah mau selesai, ya udah tinggal jawab T besar atau T kecil, seperti itu. Kemudian masuk accept. Nah, ini untuk menyimpan hasil input teman-teman pada kembali ke menunya itu. Kemudian kalau sudah, ini masuk ke percabangannya. Yang dimana kalau iya berarti masuk ke menu-menu, berarti jika tidak itu akan selesai 2. Yang dimana selesai 2 ini adalah untuk
programnya berhenti atau stop run. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita langsung buka DOSBox. Kita mount dulu, mount. Masuk partisi A, kita compile COBOL. Hello.jpg. Saya belum ganti namanya ya, nggak apa-apa lah COBOL. Oke, no error. Kemudian kita run cop aja, langsung run cop hello. Oke, ini dia menunya, udah sesuai kan sama yang kita buat. Di sini ada input data, output data, dan keluar. Di sini ya sama. Oke, langsung aja masukkan pilihan satu, misalnya input data 1. Nah, kita masukin nih datanya 524183 sekian sekian sekian. Kemudian namanya Excel Naisar, misalnya 3 iya 21. Ada data lagi ya, kita masukkan 5432 sekian sekian misal. Kemudian namanya Faros, kelas 3 iya 21 misal ya. Ada data lagi ya, semisal Bejo lah, kita masukkan 6. Oh iya, saya terbalik ya, harusnya itu npm. Oke, nggak apa-apa lah, kan tipe datanya karakter. Namanya Bejo juga lah, contoh 4 iya 88 misal. Ada data lagi nggak? Tidak deh, udah cukup 3 dulu. Nah, di sini ada pilihan untuk input, output, dan keluar. Oke, kita langsung aja ke output. Nah, jadi outputnya seperti ini. Ibarat kita kayak belajar database ya. Ya, mirip-mirip seperti itulah. Kembali ke menu. Ya, gitu. Kita lihat lagi outputnya. Masih ada, karena ya tersimpan gitu. Kecuali kalau kita keluar. Kita coba lihat. Ini kan udah keluar. Kita run cop lagi. Kita lihat. Masih ada. Jadi ini organisasi file. Jadi ini kan sudah kita deklarasikan pada program ini masukkan ke disk. Jadi program yang kita input itu akan tersimpan pada disk dan tersimpan dengan sendirinya seperti itu. Kalau kita masukin banyak nih, ya otomatis simpan banyak juga gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.